Selamat siang, Pak Posma, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Personal. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Evander Noah Situmorang dengan NIM 223111578. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan desa. Berikut daftar isi. Inilah poin materi yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, ada konsep perencanaan keuangan desa. Yang kedua, pentingnya perencanaan keuangan desa. Yang ketiga, cara merencanakan keuangan desa. Yang keempat, jenis-jenis perencanaan keuangan desa. Yang kelima, penelitian yang berkaitan dengan perencanaan keuangan desa. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan keuangan desa. Apa sih konsep perencanaan keuangan desa? Yaitu proses menyusun rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang diatur dalam APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes desa, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendapatan desa. Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pada pendapatan desa ini terdiri atas yang pertama, pendapatan lain-lain. Pada pendapatan lain ini ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang kedua, pendapatan desa yang sah. Yang kedua, pendapatan asli desa atau PA. Terdiri dari hasil usaha, yang kedua hasil aset, yang ketiga swadaya, partisipasi dan gotong royong. Yang ketiga kelompok transfer, terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan retribusi daerah, dan alokasi dana desa atau ADD. Sedangkan belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja desa terdiri atas 1. Belanja pegawai. Di belanja pegawai ini terdiri dari pertama, pembayaran penghasilan tetap, yang kedua, tunjangan. Selanjutnya ada belanja barang dan jasa. Pada belanja barang dan jasa terdiri dari alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, sewa perlengkapan dan peralatan. Selanjutnya ada belanja modal. Belanja modal ini digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Sementara itu, pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang dapat diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa ini terdiri dari penerimaan pembiayaan. Pada penerimaan pembiayaan ini terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pada tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya, ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari yang pertama, pembentukan dana cadangan, yang kedua, penyertaan modal desa. Dengan memahami konsep ini, pemerintah desa dapat mengelola keuangan secara lebih terarah, transparan, dan bertanggung jawab.
demi mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pentingnya perencanaan keuangan desa. Pentingnya perencanaan keuangan desa bagi pelaksanaan pengelola keuangan desa dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan bagi kepala desa, berguna untuk monitoring tugas pada bawahannya. Ada beberapa manfaat yang bisa dipetik dari perencanaan keuangan desa. Yang pertama ada mengurangi risiko kegagalan. Perencanaan yang matang akan mengurangi kegagalan pelaksanaan kegiatan akibat ketidakpastian. Perencanaan yang tepat akan meminimalisir kegagalan kegiatan karena ketidaktepatan memilih waktu pelaksanaan. Yang kedua, ada menjadi alat pengendalian. Perencanaan pelaksanaan anggaran dapat menjadi alat pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan, sekretaris desa, dan kepala desa. Dengan perencanaan tersebut, pimpinan dapat memonitor apakah rencana dijalankan tepat waktu dan mengingatkan para kaur dan kasih jika terdapat rencana yang tidak dijalankan. Yang ketiga menjadi alat pengambilan keputusan. Kepala desa menggunakan perencanaan pelaksanaan anggaran desa untuk mengevaluasi kegiatan. Setelah melakukan evaluasi secara berkala, kepala desa kemudian memutuskan apakah akan dilakukan percepatan suatu kegiatan dari waktu yang sudah direncanakan, mengundurkan waktu pelaksanaannya, maupun menggantinya ke kegiatan lain yang lebih mendesak. Yang keempat, mengurangi tumpang tindih kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan harmonisasi oleh sekretaris desa atas usulan waktu pelaksanaan yang diajukan oleh kaur dan kasih, akan menghindari terjadinya kegiatan yang tumpang tindih. Misalnya, antara pekerjaan pembangunan baru dan pemeliharaan prasarana yang sudah ada, maupun bentrok dalam hal waktu pelaksanaannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara merencanakan keuangan desa. Merencanakan keuangan desa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Penjelasan RPJM Desa dan RKP Desa akan saya jelaskan nanti. Kemudian diteruskan ke penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja desa atau APB Desa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang RPJM, apa itu RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, yang isinya berupa program besar yang ingin dicapai selama masa jabatan kepala desa tersebut. RKP Desa adalah rencana kerja tahunan desa, yang merupakan rincian kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun berdasarkan RPJM Desa. Berikut di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan keuangan desa. Berikut adalah jenis-jenis perencanaan keuangan desa. Yang pertama, perencanaan pendapatan desa. Perencanaan pendapatan desa itu merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa pengertian dari kelima jenis tersebut. Yang kedua, perencanaan belanja desa. Belanja desa merupakan kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang ketiga, perencanaan pembiayaan desa. Perencanaan pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang dapat diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun-tahun anggaran berikutnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan jangka menengah atau RPJM Desa. Seperti yang sudah saya jelaskan, RPJM Desa adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, yang isinya berupa program besar yang ingin dicapai selama masa jabatan kepala desa tersebut. Yang kelima, perencanaan tahunan atau RKP Desa. RKP Desa adalah rencana kerja tahunan yang berisi rincian kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun berdasarkan RPJM Desa. Berikutnya kesimpulan. Perencanaan keuangan desa sangat penting agar dana desa yang digunakan dengan tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, desa bisa menyusun program kerja yang lebih jelas. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.